Haleluya. Haleluya. Selamat pagi. How are you today? Are you fine? Iya. Apa kabar saudaraku? Iya. Tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus. Ya, selamat memperingati hari Jumat Agung bagi kita semua. Mari kita buka firman Tuhan sebagai bahan renungan bagi kita di pagi hari ini dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat. Tidak apa-apa lambat tapi dengan tegas. 1, 2, ya. Hai hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak seharusnya ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu kembali pada gembala dan pemelihara jiwamu. Yang setuju, yang diberkati sampai pada saat ini katakan haleluya. Haleluya. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Saya ingat 5 tahun yang lalu, tepat pada hari Jumat Agung, tepat pada hari Jumat pada saat itu, tanggal 2 April 2021, kita memulai ibadah di tempat ini. Ya, tepat pada hari Jumat, tanggal 2 April 2021 kita mulai ibadah. Jadi sekarang genap kita 5 tahun. Ya, walaupun 3 bulan kemudian baru kita ditahbiskan menjadi gereja lokal. Tetapi pas hari ini kita 5 tahun. Salam dulu kiri kanan, selamat ulang tahun. Ya. Ya. Kalau saudara baca histori para gembala-gembala, pendeta-pendeta, gereja-gereja, maka 5 tahun itu adalah awal. Ketika kita sudah berhasil melalui 5 tahun, kalau gembalanya tetap di dalam Tuhan, maka gereja itu akan kokoh. Amin, saudaraku. Haleluya. Fase pertama telah kita lalui. Tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dahulu khotbah saya tentang pengharapan. Dulu khotbah saya tentang salib. Karya Kristus menyelamatkan kita. Tetapi pada saat ini saya akan membawa saudara kepada penderitaan. Haleluya. Loh, haleluya. Udah agak bingung ini tentang penderitaan. Ulana menderita. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, atau untuk menebus manusia dari dosa. Ini adalah pertanyaan yang banyak membuat orang bingung. Apakah Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, atau Yesus mati untuk menebus manusia dari dosa? Dua-duanya adalah benar. Katakan amin. Yesus menebus dosa manusia, artinya Yesus menanggung hukuman. Yesus yang tidak berdosa menjadi kurban ganti manusia untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah.
Dia menanggung dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Kita sudah baca tadi ayat 24. Tetapi dalam 2 Korintus 5:21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Itulah arti Yesus menebus dosa manusia. Yesus menebus manusia dari dosa artinya apa? Karena tujuan penebusan bukan hanya pengampunan, katakan amin, tetapi membebaskan manusia dari kuasa dosa, agar kita tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan hidup bagi kebenaran. Dalam Titus 2 ayat 13-14 dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri, yang mau jadi umat kepunyaan Tuhan sendiri, katakan amin, yang rajin berbuat baik. Goyang kiri kanan, rajin berbuat baik. Kurang kuat, rajin berbuat baik. Maka judul firman Tuhan pada hari ini saya buat mengikuti jejaknya. Apa saudaraku? Mengikuti jejaknya. Enggak bisa ya bro ya? Bisa? Goyang kiri kanan, mengikuti jejaknya. Apa itu jejaknya? Panggilan untuk menderita. Pak, Bu, kita tidak perlu jauh-jauh melihat penderitaan itu. Penderitaan itu ada di samping kiri kananmu. Lihat dulu wajahnya. Dia menderita karena kita. Halo, selamat pagi. Minggu yang lalu kita diingatkan supaya kita sabar dalam penderitaan. Ya, minggu yang lalu hamba Tuhan Bapak Pendeta Omson mengajarkan kita supaya kita sabar di dalam penderitaan. Maka saat ini saya mau mengajarkan kepada kita apa itu penderitaan di dalam Tuhan. Karena ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti apa itu penderitaan di dalam Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, ketika orang dipenjara karena melakukan kesalahan, lalu menderita di dalam penjara, apakah itu yang disebut menderita di dalam Tuhan? Salam. Kalau karena kesalahan kita, kalau karena kesombongan kita, kalau karena keegoisan kita, lalu kita menderita, itu bukan penderitaan di dalam Tuhan. Maka sekarang ini saya mau mengajak sama saudara, apa itu penderitaan? Ini bukan khotbah yang populer, ini bukan khotbah yang enak. Saya tahu manusia itu pada dasarnya tidak suka penderitaan. Manusia itu sukanya kepada kenyamanan. Manusia itu sukanya kepada keindahan, ketenangan, damai. Kalau aku berladang, maunya hasil ladangku banyak, harganya pun tinggi. Kalau aku berjualan, laku semuanya. Itulah manusia. Itu sebabnya ada banyak yang percaya mitos. Mohon maaf, ini harus saya katakan mitos. Yang mungkin pernah kita percaya, yaitu kita diajak untuk berpikir bahwa semakin kita rajin ke gereja, semakin kita rajin baca Alkitab, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita melayani, maka itu akan membuat kita bebas dari masalah dan penderitaan. Maka sebagai gembala saya mengatakan kepada kita dengan tegas, ini adalah pengajaran yang tidak bertanggung jawab dan tidak alkitabiah. Salam, selamat pagi. Karena kalau kita selidiki Alkitab dengan seksama, maka semua tokoh-tokoh Alkitab dan semua cerita yang tertulis di Alkitab menuliskan bahwa penderitaan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan ini. Bahkan dari kehidupan Yesus. Saya bacakan Lukas 9:23 kepada kita. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Matius 10:22 dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Goyang kiri kanan, karena nama Yesus. Bukan karena dosa kita, bukan karena kesalahan kita, bukan karena kesombongan kita, tapi karena nama Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Yohanes 16:33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan,
Tetapi kuatkanlah hatimu. Pak, Bu, kuatkan hatimu. Goyang kiri kanan, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Pak, Bu, jangan berharap orang lain menguatkanmu. Ya, sebagai gembala, aku tahu kau punya masalah. Ketika aku kuat, aku pasti datang menguatkanmu. Tapi kerap kali kami pun punya masalah. Maka saya mengatakan kepada saudara, bolehlah saudara mengunjungi, saling mengunjungi. Ya, Pak Tumi mengunjungi Pak Sinaga, mengunjungi Pak Kesia, kunjungi Pak Saragi, Pak Hombing kunjungi Pak Kesia, kunjungi Bu Dedi, Pak Sinaga kunjungi kami, saling mengunjungi. Amin. Haleluya. Jangan mengharapkan, oh belum ada instruksi dari gembala, itu bukan seorang dewasa. Kunjungilah. Tapi di dalam perkunjungan itu, jangan gosip. Ketika yang engkau kunjungi menggosipi orang lain, langsung buat jurus giat. Apa itu? Yang masih ingat jurus giat? 1, 2, gini kan. Nggak datang lagi aku ke rumahmu. Aku datang mau cerita-cerita, kau ajak aku bergosip. Kunjungilah. Apa kabarmu, Pak? Kasih martabak. Kadang-kadang ketuk rumah gembala. Udah di depan kami, Pak. Apa? Ngantar permen. Undang bau hosam. Boleh gitu, Pak. Haleluya. Haleluya. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. 1 Petrus 4, 12, 13. Saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira, bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi penderitaan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan orang percaya. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa penderitaan adalah proses untuk memurnikan iman. Sama-sama berkata proses. Kurang kuat, proses untuk memurnikan iman. Haleluya. Proses untuk membentuk karakter. Katakan amin. Haleluya. Bahkan penderitaan adalah kesempatan untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Nanti di akhir daripada khotbah ini, saya akan ceritakan kepada saudara penderitaan seseorang yang menciptakan lagu memikul salib, mengikut Yesus keputusanku. Penderitaan adalah kesempatan untuk menjadi saksi Kristus. Katakan amin. 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita sudah baca beberapa ayat, dan ayat-ayat ini menegaskan bahwa penderitaan bukanlah tanda Tuhan meninggalkan kita, melainkan bagian dari panggilan hidup orang percaya. Katakan amin. Tuhan mengizinkan penderitaan untuk membuang hal-hal yang tidak murni dalam diri kita, menjadikan kita lebih bergantung padanya dan lebih dewasa secara rohani. Seperti emas yang diuji dengan api, iman kita dimurnikan. Di dalam Alkitab, pemazmur menjerit kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia di dalam penderitaan. Dikatakan dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai 2. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Dalam Mazmur 44 ayat 23 sampai 24 dikatakan, terjagalah, mengapa engkau tidur? Ya Tuhan, bangunlah, janganlah membuang kami terus menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Jadi penderitaan membawa kita untuk mencari Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya kalau banyak penderitaan, jangan gak berdoa. Kalau banyak penderitaan, jangan malas berdoa. Banyak penderitaan, jangan malas
semakin banyak penderitaan, semakin kita berseru kepada Tuhan. Loh, haleluya. Semakin banyak penderitaan, semakin cepat kita datang beribadah. Loh, yang setuju katakan amin. Engkau harus semangat. Haleluya. Ibrani 4, 15, 16. Sebab iman besar kita yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk apa? Mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ini Pak, ketika menderita datang beribadah. Haleluya. Jangan malah, ya udahlah. Ya udahlah. Kalau ya udahlah, nanti semua salah ini. Ini enggak kasihan sama aku, ini enggak peduli sama aku. Di dalam penderitaan berseru kepada Tuhan. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Yang diberkati sampai di sini katakan amin. Kalau kita bersungut-sungut, apa yang terjadi? Kalau kita terus begini, cantik enggak? Ganteng enggak? Coba dulu lihat dulu gini, sini dulu lihat. Cantik enggak? Ganteng enggak? Ini latar belakang. Ya, ini adalah panggilan. Selisih kita, selisih di sana. Hati yang gembira, semangat yang patah. Kalau tulang itu udah sakit, saudaraku, sakit semua, sakit semua. Sukacita, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Maka nats kita pada hari ini, saudaraku, dikatakan apa? 1 Petrus 2:18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada orang yang baik, peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sama-sama berkata bengis. Latar belakangnya ini adalah instruksi Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang pada saat itu menjadi hamba atau pelayan rumah tangga di abad pertama, yang menghadapi perlakuan tidak adil dari Tuhan mereka. Orang Kristen awal seringkali dipandang rendah atau dicurigai, membuat mereka rawan mengalami perlakuan tidak adil bahkan dari majikan mereka. Orang Kristen sering dipandang rendah. Bahkan di dalam dunia sekarang ini, orang Kristen dipandang rendah sama orang Kristen yang lain. Saya ingat ketika kita baru datang kemari, kita dikucilkan, kita digosipi. Mungkin ada saudara yang dicuci otaknya, yang bilang diet itu nggak jelas. Ada di sini, ada di sini ya, dicuci otak kalian ada ya. Udah jadi jemaat kalian sekarang kan? Itulah manusia. Bahkan untuk mengambil surat apa, domisili pun nggak bisa. Lempar sana, lempar sini. Kita bawa Pak Tobing, kita bawa Ibu Tobing, karena hula-hulanya nggak tembus juga. Dioper ke sana, dioper ke sini. Tapi berdoa kepada Tuhan. Walaupun seperti itu, kita tetap berkati. Saya tetap berkati loh. Salam. Petrus menasihati mereka untuk tetap tunduk, bukan karena takut kepada manusia, tetapi untuk meneladani Kristus yang menderita tanpa bersalah untuk menyelamatkan manusia. Dikatakan di sana 1 Petrus 2:18 tadi apa? Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ini adalah panggilan bagi orang percaya. Orang percaya katakan amin.
untuk tetap hormat dan tunduk pada otoritas. Sama-sama berkata otoritas. Sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan, bukan manusia. Apa itu otoritas? Otoritas adalah kekuasaan sah atau wewenang yang diberikan kepada lembaga atau individu untuk mengambil keputusan, menjalankan fungsi tertentu, membuat peraturan, dan mengatur orang lain. Itulah otoritas. Semua kita mempunyai otoritas di atas kita. Pemimpin kita. Otoritas itu wewenang, kekuasaan, hak untuk bertindak. Dalam istilah hukum dikatakan yurisdiksi. Nah, dalam realitas sekarang, figur hamba menggambarkan orang-orang yang bekerja di bawah supervisi orang lain yang merupakan atasan atau pemimpin kita. Jadi kita harus melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh pemimpin dengan penuh tanggung jawab. Sekalipun pemimpin kita itu bengis. Sekalipun pemimpin kita itu tidak punya hati. Ini tidak sedang mempersiapkan saya mau bengis kepada saudara, bukan. Tapi saya mau mengeksposisi secara sederhana Alkitab nats kita pada hari ini. Di mana saudara bekerja? Pak Hombing jadi guru, punya kepala sekolah, harus tunduk Pak, harus hormat Pak. Siapa lagi? Saya punya pimpinan, harus hormat. Ibu Agre punya pimpinan, harus hormat. Sekalipun pimpinan itu bengis. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa siapapun kita harus memiliki penundukan diri kepada pemimpin. Katakan amin. Hal ini tidak hanya berlaku dalam lingkungan pekerjaan, tetapi juga dalam keluarga. Orang tua memiliki otoritas untuk mengatur anak. Anak wajib menghormati otoritas orang tua. Di dalam organisasi, pelayanan dan komunitas orang percaya, saya juga punya pimpinan yang harus saya patuhi, yang harus saya hormati. Ada banyak keputusan-keputusan ketua sinode yang saya tidak setuju, tetapi saya tetap hormat. Salam, selamat pagi. Kita harus memiliki pemahaman bahwa Tuhanlah yang mengangkat para pemimpin untuk mengatur, mengarahkan, mengawasi dan melindungi kita. Katakan amin. Roma 13 ayat 1 sampai 2 dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. 1 Petrus 2 13 ayat 14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Kita harus tunduk Pak. Presiden itu dari Tuhan. Firman yang mengajarkan. Bupati itu dari Tuhan. Maka kita harus tunduk, kita harus hormat. Yang setuju katakan amin. Ya, maka mari kita yang belum bayar pajak, bayar pajak. Tapi kalau udah mati kalinya Pak, udah mati kali Pak, ya udahlah, hanya ke ladang sana, bisa lah, nggak apa-apa lah. Ya, ada pemutihan bentar lagi, gas, putihkan semua. Shalom. Betapa lagi pemimpin rohani, Pak. Betapa lagi pemimpin rohani. Ibrani 13 ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Salam, selamat pagi. Salam, selamat pagi. Haleluya, haleluya. Apa dikatakan 1 Petrus 2:18 tadi? Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ini bukan berarti membenarkan kejahatan, melainkan meneladani Kristus yang menderita tanpa membalas. Tunduk dan takut tidak berarti mengikuti perintah secara buta.
Halo, selamat pagi. Iman kepada Tuhan berada di atas ketaatan kepada manusia. Jadi jika pemimpin memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, contoh, korupsi kau, contoh, lakukan kejahatan, contoh, jangan beribadah. Loh, haleluya. Maka kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Tetapi kita harus menunjukkan sikap hormat. Apa dikatakan? Efesus 6 ayat 1 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Tapi ayat di bawahnya, hormatilah ayah dan ibumu. Artinya apa? Menghormati ayah dan ibu tidak mesti di dalam Tuhan. Tapi untuk taat harus di dalam Tuhan. Kalau orang tua mengajarkan, lakukan dosa, benci si anu, jangan mau. Tapi tetap sampaikan, tunjukkan dengan rasa hormat. Ketika dikatakan jangan beribadah, apa dikatakan Petrus ketika mereka memberitakan Injil? Dalam Kisah Para Rasul 5, 28-29 dikatakan, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak mengagungkan darah orang itu kepada kami. Tapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Daniel dilarang oleh Raja Darius untuk berdoa, tapi Daniel tetap berdoa. Maka ketika perintah itu, bahkan perintah dari pendeta, kalau itu untuk membenci orang lain, nggak ada keharusan untuk taat, tapi sampaikan dengan rasa hormat. Tapi kalau bilang nggak boleh beribadah, makanya kalau saudara bilang, Pak, izin Pak, izin nggak beribadah, apain? Mau jalan-jalan sama pacar. Makanlah nasi itu. Izin Pak, nggak beribadah dulu, kenapa? Aku kiper. Ada pertandingan bola. Kalau nggak ada aku, gol nanti semua itu. Makanlah nasi itu. Tapi kalau kau bilang, Pak, izin Pak, tidak ibadah, tidak melayani, kenapa? Kalau tidak ada aku di situ, maka nyawa 30 orang anggotaku terancam. Maka langsung ku panggil sini kau. Ku berkati, ku doakan, ku urapi, ku kasih ongkos. Karena sesuatu yang lebih tinggi, menyelamatkan nyawa banyak orang. Haleluya. Tapi kalau karena upacara benderanya Pak, tinggalkan upacara itu Pak. Ibadah. Maka live group aja anakmu. Loh, ajak. Kalau les, hari Kamis buat les. Kenapa harus pas hari Rabu les? Ajak. Ibadah itu mengandung janji. Ada saatnya kita nggak bisa ibadah. Maka saya mengajak sama saudara, mari tunduk, mari hormati pemimpin-pemimpin. Katakan amin. Jadi menghormati pemimpin yang bengis adalah bentuk iman ketika itu dilakukan sebagai wujud ketaatan pada prinsip bahwa Tuhan yang memegang kendali. Inilah penderitaan yang pertama menurut nas kita pada hari ini. Penderitaan kita adalah kita harus menghormati pemimpin kita, otoritas tertinggi, walaupun dia tidak ramah, walaupun dia bengis. Kita bersaksi, ini aku anak Tuhan. Itu loh anak Tuhan. Maka ketika kita anak Tuhan ada di situ, ini kusakitin pun, kugosipin pun, kujatuhkan pun, tetap dia senyum, tetap dibelikan aku sarapan. Maka kita jadi berkat. Haleluya. Jangan langsung, oh katanya nggak boleh, kalau perintah itu nggak seturut firman, maka harus ditolak. Korupsi kau dalam nama Yesus. Jangan gitu. Iblis yang menguasaimu, pergi dalam nama Yesus. Begitu. Bilang tidak. Bu, hari Minggu aku ibadah. Pak, hari Rabu aku ada ibadah. Pak, hari Jumat aku ada doa. Datang bengkel Pak Saragi, hari Jumat jam 5 udah mandi. Tolong dulu Pak, saya mau doa hadap Tuhan. Kita harus contoh orang-orang Islam itu Pak.
5 waktu. Kita 3 kali seminggu. Mereka 5 waktu loh. Stop dimanapun dia, sholat. Belajar dari situ. Saudara tahu, anak-anak masuk itu masjid jam 5, jam 6, entah apa di situ, itulah. Bawa anakmu beribadah. Latih anakmu beribadah. Anak kita inilah masa depan gereja. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Life group supaya semakin berteman, semakin sering bertemu, semakin kompak, semakin chemistry-nya terjaga. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada kesempatan beribadah 2 kali seminggu. Minggu, Rabu. Doa lagi. Sabtu sekali sebulan, mudah-mudi. Dorong anak saudara. Haleluya. Jangan bilang gak ada berubah engkau. Ibadah terus tapi gak berubah. Kita pun melayani tapi gak berubah-berubah juga. Banyak kali kita. Marah-marah juga nya. Cakap kotor, taunya aku. Amin. Dorong anak saudara melayani. Melayani konakku. Kurang apa lagi Pak? Ini mulai hari Minggu sudah ada pemberitaan lagi untuk pemain musik. Kurang apa lagi? Disediakan sama gembala semua gratis. Walaupun kadang-kadang kusuruh mereka bawa kopi. Berapalah kopi? Semalam ku setrap si Dedi sama si saya sampai jam 8 lewat. Makanya udah mulai chemistry lagi kan? Udah mulai bergaji saya. Udah gitu saya tadi. Kurang apa lagi Pak? Haleluya. Haleluya. Yang pertama, penderitaan yang pertama, kita harus hormat kepada pemimpin otoritas kita. Kalau ramahnya dia, semua bisa hormat. Nakku, tolong dulu. Janganlah begitu. Pasti kita bisa hormat. Tapi bagaimana? Woi, dipitnahnya kita. Itu anak Tuhan. Loh, haleluya. Jangan rotototo, tapi senggol sedikit bacok. Roh Kudus, angkat tangan saudara. Roh Kudus, Roh Kudus, tolong aku supaya aku mampu tetap hormat terhadap otoritasku tertinggi yang lebih tinggi daripadaku, walaupun dia bengis. Nah sekarang tutup mata saudara. Ingat wajah pemimpinmu, otoritas tertinggimu. Ingat wajahnya, sebut namanya dalam hatimu. Katakan, aku berkati engkau. Silahkan, aku kasih waktu 10 detik. Ku berkati engkau, ku berkati engkau, ku berkati engkau. Haleluya. Haleluya. Itulah penderitaan pertama. Saya ingat dulu kesaksian Ibu Dedi. Waktu Pak Dedi belum selamat. Tak apa-apa yang dibuat Pak Dedi. Tapi Ibu Dedi tetap berdoa. Sekarang setelah selamat, gak boleh salah Pak Dedi. Sabar Pak ya. Samanya penderitaan kita Pak. Aduh, gak beda-beda. Ada Pak Sinagate. Sabar Pak dah. Ya. Jangan langsung karena dibatalkan liburan besok. Ngai Pak Gembala ini ulah kata. Pergi pun kita besok, penting damai. Aku karena di rumah itu udah 2 minggu kebakaran terus. Ya. Nanti setelah kita ini boleh fellowship lagi. Pergi kita Pak, enggak apa-apa kita gas. Ya, enggak apa-apa. Tapi nanti jangan nanti nggak bisa melayani Pak. Ya. Haleluya. Maka selanjutnya dikatakan apa? Ayat 19 sampai 20, 1 Petrus 2 tadi. Kayaknya enggak sempat semua nih kita selesaikan. Terlalu banyak kemana-mananya kita. 19:20. Sebab adalah kasih
kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak seharusnya ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan, ketika engkau berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, itu menyukakan hati Tuhan. Loh, salam, selamat pagi. Inilah penderitaan yang kedua. Kita berbuat baik, tetapi kita menderita. Haleluya. Pak, mungkin banyak di antara kita, ketika kita mengalami penderitaan, kerap kali kita menuntut dan berkata, kok ini bisa terjadi padaku? Aku sudah berbuat baik, aku sudah melayani, aku sudah rajin menabur, aku sudah rajin beribadah, tetapi kok ini bisa terjadi padaku? Dengan kata lain kita sedang bertanya, di mana kau Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Akhirnya yang keluar apa? Sungut-sungut. Pak, Bu, setiap kali kita merayakan Jumat Agung, kita diingatkan kembali akan besarnya penderitaan yang Yesus alami. Yesus yang tidak mengenal dosa dan kesalahan namun menerima hukuman. Dia diadili, dikeroyok orang banyak. Mereka meludahi, memukuli, kemudian orang-orang meletakkan mahkota duri di atas kepalanya dan menyuruhnya memikul salib ke bukit Golgota. Untuk apa? Untuk disalib di sana. Ketika ia mengalami penderitaan dan kesakitan yang luar biasa, dia tidak membalas perbuatan orang-orang yang memukul, meludahi, mengejek dan menghina dia. Bukan karena dia tidak mampu membalas, namun karena dia dalam semuanya itu, Yesus belajar untuk taat kepada kehendak Bapa. Bisakah dia balas? Bisa. Bisakah dia terbangkan salib itu? Bisa. Bisa nggak debus ketika dia disalib, diajak? Bisakah dia mati semua? Bisa. Tapi dia tidak lakukan. Apa dikatakan dalam Ibrani 5 ayat 8? Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, Pak, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Satu orang yang dimaksud adalah Adam. Adam sudah membuka pintu untuk dosa masuk ke dalam dunia, dan upah dosa adalah maut, dan akibatnya maut menjalar ke semua orang. Kalau kita pikirkan, bukankah sebenarnya lebih mudah bagi Tuhan untuk membiarkan manusia itu musnah, untuk membiarkan dunia ini hancur, lalu ia menciptakan sesuatu yang baru? Namun kenyataannya Tuhan tetap mau menyelamatkan dunia ini. Katakan amin. Tuhan tidak rela membiarkan manusia binasa. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan bahkan yang repot mengambil inisiatif. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Maka ketika kita menyadari ini Bapak Ibu, ketika ada sesuatu yang buruk terjadi kepada kita, kita lakukan yang baik tetapi kita menderita, bukan lagi pertanyaan, kok ini bisa terjadi? Aku sudah berbuat baik, kok ini bisa terjadi? Bukan lagi itu pertanyaan yang keluar dari mulut kita, tetapi apa? Yang keluar adalah, mengapa masih ada hal-hal baik terjadi kepada manusia yang berdosa? Dengan segala kekuranganku, aku masih bisa melayani. Loh, haleluya. Dengan segala kekuranganku, kesalahanku, tetapi Tuhan masih memelihara sampai hari ini. Akhirnya apa yang keluar? Yang keluar adalah ucapan syukur. Yang keluar adalah ucapan terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena hari ini aku masih bisa makan lemak.
hari ini aku masih bisa minum kopi. Ada orang gak bisa lagi minum kopi, Pak. Saya sudah mulai menderita, Pak. Udah gini-gini. Entah obat apa yang sudah dimakan. Bersyukurlah kalau masih bisa makan daun ubi. Bersyukurlah kalau masih bisa makan kacang panjang. Ada orang antara makan kacang panjang udah bengkok di sini. Bersyukur. Jadi orang yang menikmati kebaikan Tuhan, orang yang merasakan kebaikan Tuhan, tidak lagi bertanya, kok ini bisa terjadi? Tapi dikatakan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, bersukacita senantiasa. Goyang kiri kanan, bersukacitalah. Kurang kuat, bersukacitalah. Sekali lagi, bersukacitalah. Haleluya. Haleluya. Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ada nyanyi di dalam Habakuk 3:17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Ayo kita nyanyikan dulu. Sekalipun pohon ara tidak berguna, pohon anggur tidak berbuah. Kok lari suaranya? Tolong dulu, jangan permalukan gembalamu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun kambing kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Kenapa? Karena dia sudah menikmati kebaikan Tuhan. Pak, Bu, Alkitab mengatakan ketika Yesus disalib, Yesus disalib untuk memastikan tiketmu ke surga. Amin. Haleluya. Apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia ini jikalau jiwamu binasa? Sama-sama berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Tahu saudara lagu apa? Mengikut Yesus keputusanku. Ini adalah lagu atau perkataan yang keluar dari mulut seorang laki-laki. Ada satu keluarga di sebuah desa di India, bersama keluarganya memutuskan menerima Yesus pada pertengahan abad 19. Kepala suku memaksanya untuk meninggalkan imannya. Namun lelaki itu berkata, I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. Walaupun kepala suku dan penduduk mengancam akan memenggal kepalanya, tetapi lelaki itu tidak gentar dan tetap berkata, tetap ku ikut walau sendiri. Istrinya telah dibunuh karena iman mereka, dan pada akhirnya lelaki itu pun dieksekusi ketika sedang menyanyikan salib di depan, dunia di belakang. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Pada akhirnya kepala suku dan satu kampung itu, penduduk itu semua bertobat dan mengikut Yesus. Inilah penderitaan, kesempatan untuk menjadi saksi Kristus. Haleluya. Menderita engkau di tempat kerjamu, itu kesempatan bagimu untuk menjadi saksi Kristus. Ini loh. Ini loh. Apalagi Ibu Agri. Dia apa namanya? Di rumah sakit. Di rumah sakit itu berapa orang Kristen?
saatnya bisa menjadi saksi. Kadang-kadang saudaraku, kita bisa bilang, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Terima Yesus. Ikut-ikut berdoa. Kita pikir itu penginjilan. Saya cerita kepada saudara, saya buat di grup kemarin. Waktu saya udah sakit kali malam, ibu gembala di mana? Di Jakarta. Udah sakit kali malam itu. Hampir mati rasanya. Besoknya saya berpikir untuk pergi terapi. Tapi padat kali orang. Saya pulang. Saya lihat bapak-bapak udah tua. Di stopnya mobil gak ada yang berhenti. Di stopnya kereta gak mau berhenti. Lalu saya berhenti, saya katakan, mau kemana Pak? Beli obat katanya, ke apotek. Saya bonceng. Itu tadilah. Di tengah perjalanan saya ingat ayat yang berkata apa? Kalau orang memaksamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Artinya apa? Antar lagi pulang, itu artinya itu Pak. Bukan nanti 1 mil dari sini ke rumah sakit 1 mil, berarti harus kuantar ke Batu 6. Enggak kayak gitu, capek dia nanti. Artinya itu berjalan, itu artinya ya. Kalau orang memaksamu berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Tolong antar aku ke Batu 4. 2 mil itu, pulangkan lagi ke rumahnya. Lalu saya tanya, Bapak mau kemana? Ke Hulu. Siapa di sana? Anak. Di mana apotek biasa? Mitra. Kuantar ke sana. Udah belilah, saya bilang. Belilah Pak. Tapi dalam hati, bayarkan. Bayarkan. Berapa? 13.000 nya. Aku udah gini-gini di situ sekali. Ku bayarkan, kuantar ke Hulu. Kalau jiwa lama aku Pak, darah lama, itu udah kubaptis dulu itu. Ya, Yesus adalah Tuhan. Ikut-ikut berdoa. Tuhan Yesus. Itu manusia lama Pak. Tapi saya mau katakan kepada saudara, tapi terus kayak gitu, tapi nggak mau memberkati, makan terus minta dibayar. Itu namanya mental apa? Karunia menikmati. Ada di sini karunia menikmati. Ada loh, karunia menikmati terus. Siapa yang lagi makan ini? Berhenti. Tiba pembayaran, tidak. Tapi Bang Encil, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hendaklah semua orang, kebaikan hatimu diketahui semua orang. Makanya jadilah berkat. Amin. Berbuat baiklah kepada semua orang. Itu bersaksi juga. Loh, haleluya. Haleluya. Enggak tahu nanti di mimpinya, pasti mimpi-mimpi dia. Siapa tuh Paja tuh tadi tuh? Pasti loh. Di dalam kesendiriannya mau tidur. Kok ada orang sebaik itu ya? Pasti. Lalu Roh Kudus berbuat baik. Goyang kiri kanan berbuat baik. Goyang kiri kanan berbuat baik. Haleluya. Maka dikatakan ayat 21 dan 23, Kristus sebagai teladan utama. Dikatakan sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini dia Pak judul firman ini. Mengikuti jejak Kristus. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jangan kita menipu demi menyelamatkan, jangan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Serahkan penghakiman itu kepada Tuhan. Haleluya. Orang percaya dipanggil bukan untuk menghindari penderitaan, melainkan menjalaninya dengan teladan Kristus. Kesetiaan dalam penderitaan akan membawa pada kemuliaan bersama Kristus. Ayat 24 sampai 25, ayat terakhir. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Katakan amin. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi penderitaan Kristus bertujuan agar manusia bebas dari perbuatan dosa. Katakan amin. Bebas dari penyakit. Katakan amin. Bebas dari penderitaan akibat dosa. Katakan amin.
dan sebaliknya supaya manusia hidup dalam hidup yang baru. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Petrus menggunakan kata sembuh dalam hubungan dengan keselamatan dengan segala berkatnya. Saudara bisa nanti baca Yesaya 53 ayat 5, Matius 8, 16, 17. Dan yang paling penting adalah kita mengalami pemulihan hubungan dengan Allah Bapa, yaitu kita kembali kepada Sang Gembala Agung, pemelihara jiwa kita. Dulu kita sesat, tapi sekarang sudah kembali kepada Gembala yang memelihara jiwa kita. Yang diberkati sampai di sini, katakan amin. Haleluya. Saya panggilkan Didi. Mengikut Yesus, keputusanku. Mari kita sama-sama nyanyikan sebelum kita perjamuan kudus. Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yohanes 12 ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ketika di dalam kesendirianmu, mungkin engkau orang minoritas, mungkin engkau di tempat itu dikucilkan, tetapi tetaplah ada pelayananmu di sana. Barang siapa melayani Tuhan, ia harus mengikut Dia. Di mana Yesus berada, di situ ada pelayanannya. Di mana anak Tuhan berada, di sana ada kasih. Di mana anak Tuhan berada, di sana ada kesabaran. Di mana anak Tuhan berada, di sana melimpah kebaikan. Di mana anak Tuhan berada, di sana melimpah ketulusan. Haleluya. Sama-sama berkata, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak salib di depan, salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku ikut sampai, ku ikut sampai, ku lihat Yesus. Ku ikut sampai,
lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa firman hari ini mengingatkan kita untuk kita tetap berbuat baik walaupun kita harus menderita, walaupun kita dikucilkan. Kenapa? Karena ketika Yesus disalib, bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, bahkan dosa orang yang menyalibkan itu pun diampuni, tetapi dia tidak membantah, dia taat kepada Bapa. Maka sebagai gembala saya mengajak sama saudara, siapapun kita di tempat ini,